Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang gadis yatim piatu, berjalan sendirian di tepi hutan, tubuhnya lemah, pakaian lusuh menempel di kulit yang digigit dingin malam. Perutnya kosong, matanya sayu, namun ia tetap melangkah, menantang gelap yang mencekam. Hingga langkah itu terhenti oleh suara rintihan lemah dari balik semak. Saat ia menyingkap daun yang basah oleh embun, sepasang mata tajam menatapnya, bukan manusia, tapi seekor harimau liar, terluka, sekarat, dan menunggu tangan yang mau menyelamatkannya. Apa yang terjadi setelah pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam merayap dari tepi hutan, membawa dingin yang menggerus tulang. Di jalan becek yang memisahkan desa dari rimbun pepohonan, langkah seorang gadis kecil terdengar pelan, ragu, namun tetap maju. Namanya Rini. Yatim piatu sejak usia belia. Di bawah atap paman dan bibi yang mestinya jadi pelindung, ia justru tumbuh dalam bayang cambuk kata dan kerja tanpa henti. Pagi menyapu lantai. Siang menanak nasi. Sore mencuci pakaian yang menumpuk. Malam memijit kaki yang bukan miliknya. Semua berlalu tanpa belayan, tanpa pelukan. Hanya suara perut yang bersuara lirih, memohon sedekah sesuap. Hari itu, matahari baru miring ketika rumah menjadi senyap. Bibi pergi. Sepupu pergi. Paman tidak. Rini berdiri di dapur, menatap piring kaleng berkilau tipis oleh sabun. Wajah paman muncul di ambang. Senyum yang tidak ia mengerti. Langkah mendekat. Nafas hangat yang memaksa. Rini mundur, air sabun mengalir di pergelangan tangan, jantungnya memukul laju. Dalam sedetik yang terasa sepanjang hidup, ia menepis tangan kasar itu, meraih pintu belakang, berlari. Lantai gemeretak. Halaman melintas. Jalan tanah menyambut telapak kaki tanpa sandal. Ia tidak menoleh. Desa menatap tanpa benar-benar melihat. Rini mencoba mengetuk beberapa pintu, meminta sisa roti atau sepiring nasi. Satu persatu menolak. Maaf, kami juga kekurangan. Maaf, tidak hari ini. Maaf. Kata maaf yang dingin, menusuk seperti paku. Sore meremang. Lapar menari di dalam perut. Hujan tipis turun. Rini menengadah pada langit kelabu, dan untuk pertama kalinya dalam hari itu, ia merasa hutan tampak lebih ramah daripada rumah. Ia melangkah ke arah rimbun, melewati batang trembesi yang berlumut, menyingkap semak yang basah oleh embun. Udara hutan berbau tanah. Daun jatuh, menutup suara. Burung kecil berloncatan di dahan, mengawasi. Rini menyusuri setapak samar, meraba dahan, berharap menemukan buah yang bisa dimakan. Yang ia temukan hanya ranting patah dan dedaun kering yang menempel di telapak tangannya. Senja turun semakin pekat. Rasa takut bergerak di belakang tengkuk. Di bawah sebuah pohon besar, Rini merebahkan lelah. Ia memeluk lutut, menahan dingin yang menggigit. Di kejauhan, gemericik sungai kecil seperti bisik halus yang menenangkan. Matanya berat, namun rasa waspada menahan untuk tidak benar-benar terlelap. Saat itulah Rini mendengarnya. Rintih pelan. Tertahan. Seperti suara yang berusaha kuat namun gagal. Dari balik semak di sisi kiri. Rini menahan nafas. Rintih itu datang lagi, lebih dekat, terseret, patah-patah.
ia merangkak, menyingkap daun pakis yang lembab. Di sana, dua mata berkilat keemasan menatapnya. Bukan manusia. Seekor anak harimau, tubuhnya kotor berlumpur, bulu di pangkal paha tertarik duri, nafasnya pendek, dada kecilnya naik turun tidak teratur. Mata itu tidak marah, tidak mengancam, hanya lelah. Telapak Rini gemetar. Ia sadar betapa dekat dengan bahaya. Namun ada sesuatu yang lain yang lebih besar daripada takut. Belas kasih merayap, hangat, seperti api kecil di dalam dada. Rini mendekat perlahan, mengulurkan tangan, menunjukkan telapak kosong, bicara pelan, menenangkan. Anak harimau itu bergeser, meringkuk, tidak berdaya. Rini memeriksa luka di bagian kaki belakang. Duri panjang menancap, bercampur lumpur. Dengan hati-hati, ia menarik duri itu, mengusap bulu yang kusut, berbisik yang ia sendiri tidak tahu kepada siapa. Kepada semesta. Kepada Allah yang Maha Mengasihi. Kepada dirinya yang masih ingin bertahan. Di pinggir sungai, Rini mencuci luka kecil itu, menepuk air dengan telapak tangan, membiarkan dingin meredakan nyeri. Harimau kecil itu meringis, namun tidak menepis. Rini mengumpulkan daun lebar, membuat alas seadanya. Ia merobek ujung kain lusuhnya, membalut perlahan. Malam tumbuh penuh. Bintang-bintang seperti duri cahaya di langit. Rini duduk bersandar pada akar besar, anak harimau di pangkuan, hangat tubuh melawan gigil. Perutnya tetap kosong, tapi dada tidak lagi sepi. Ia menamai harimau kecil itu Bayu, karena angin malam terasa lembut saat menyentuh kening mereka. Waktu merambat seperti semut. Subuh merayap, menumpahkan pendar pucat di atas rimbun daun. Bayu membuka mata lebih tenang. Rini berdiri, melangkah ke tepi sungai, mencoba menangkap ikan kecil dengan ranting bercabang yang ia jadikan pengait. Ia gagal berkali-kali, namun tidak berhenti. Bayu, dengan naluri yang belum mahir, menepuk air dengan kaki depan, membuat ikan-ikan meloncat panik ke pinggir. Satu ekor terdampar di lumpur, berkilat. Rini memungutnya, bersujud lirih dalam hati, bersyukur pada kasih yang datang dengan cara yang tidak terduga. Di bawah naungan beringin, mereka memanggang ikan di atas bara kecil dari ranting kering. Aroma sederhana itu menusuk hidung. Rini membagi rata. Bayu makan pelan, memandang Rini seakan mengerti pembagian yang adil. Angin lewat lagi, membawa bunyi jauh dari desa, samar, seperti dunia lain yang memudar. Di sela gigil yang belum pergi, Rini merasakan sesuatu yang mirip dengan aman. Siang mendaki. Rini menenun daun menjadi wadah, mengikat dengan serat yang ia pilin dengan telunjuk dan ibu jari. Bayu tertidur telungkup, perut kecilnya naik turun damai. Cahaya menari di atas bulu. Saat Rini menatapnya, terlintas kilasan rumah yang ia tinggalkan, tatapan paman yang mengunci udara. Ia menutup ingatan itu seperti menutup pintu. Di sini, di antara akar dan sungai, ia memilih yang baru. Petang datang tanpa banyak janji. Rini menggendong Bayu ke tempat yang lebih tinggi, jauh dari alur air jika hujan turun. Ia mengikat beberapa ranting menjadi peneduh ringkih. Awan menggantung berat. Suara serangga menganyam malam. Rini memeluk lutut, telinga menajam. Hutan berbicara dengan bahasa yang mula-mula asing, namun perlahan akrab. Gesek dedaun. Patah ranting. Sayap kelelawar. Di sela semua itu, ada satu bunyi lain yang tidak serupa. Berat. Tergesa. Mendekat. Bayu mengangkat kepala,
telinga kecilnya tegak. Rini menoleh. Dari celah semak, siluet bergerak, hidung mencium, tubuh kekar rendah. Seekor babi hutan dewasa keluar dari gelap, diikuti 2 ekor lain, mata kecilnya menyala, gigi taring mengintip dari moncong yang basah. Tanah berguncang halus di bawah pijakan mereka. Udara menegang, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Rini meraih Bayu mendekat ke pelukannya, punggungnya menempel batang pohon, napasnya memendek, jantung memalu memanggil keberanian yang belum pernah ia pinjam. Di bibir hutan, angin berhenti, menahan suaranya sendiri, menyisakan detik yang memanjang, tepat sebelum sesuatu menerjang dari arah gelap. Tanah di bawah telapak kaki Rini terasa bergetar kecil, seperti dada yang menyimpan batuk. 3 babi hutan dewasa memecah gelap, hidung mereka menukik, mata kecilnya menyala dalam sorot lembab yang memantulkan bara api seadanya. Uap hangat lolos dari moncong, menyatu dengan kabut tipis yang turun dari pucuk pepohonan. Hening tumbuh tebal, menutup bunyi serangga, menahan sayup aliran sungai, seperti suara alam sengaja diturunkan volumenya agar detik ini terdengar lebih jelas daripada apapun. Rini memeluk Bayu erat, punggungnya menempel pada kulit pohon yang keras. Serat kayu menoreh tipis di bahunya, namun ia tidak bergeser. Ia merasakan bulu lembut Bayu menggelitik lengannya, napas harimau kecil itu cepat, tapi bukan napas panik. Mata Bayu mengamati, telinga mungilnya menangkap gerak paling halus di depan. Rini menelan ludah yang kering, bibirnya merekah tanpa kata. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Hanya pilihan untuk berdiri diam, setenang mungkin, menunggu hutan memutuskan siapa yang berhak tetap tinggal. Babi hutan paling besar melangkah maju. Kaki pendeknya menampar tanah basah, membentuk percikan kecil. Taringnya menyembul, runcing, bergurat lumpur. Ia mengendus udara di sekitar api kecil yang redup, lalu menoleh. Pandangnya menancap pada Rini yang meringkuk memeluk Bayu. 2 ekor lain menyebar sedikit, membentuk huruf yang tak terlihat, mengapit dari sudut berbeda. Udara terasa pekat. Rini mendengar detak jantungnya sendiri, keras, seperti pukulan kaleng di ruang kosong. Bayu bergeser di pelukan Rini. Tidak lagi meringkuk ketakutan, melainkan meluruskan tubuhnya pelan. Rini merasakan tenaga baru di dalam otot kecil itu. Ada keberanian yang tumbuh, hangat, menyalakan darah. Rini menarik napas panjang, membisik lirih di dekat telinga Bayu. Suara yang keluar nyaris hanya udara, tapi Bayu menangkapnya. Harimau kecil itu melompat turun, berdiri di depan Rini, memposisikan tubuh sebagai pembatas. Punggungnya melengkung, bulu berdiri halus, ekor berayun terukur, tidak kacau. Babi hutan besar itu mendengus dan maju. Bayu menunggu sampai jarak tinggal selempar lengan, kemudian ia mengaum. Bukan aum yang besar, bukan raungan gunung yang memecah langit, tetapi suara yang teguh, bersih, langsung ke jantung lawan. 2 babi di samping berhenti sepersekian detik, refleks takut yang turun dari leluhur hutan. Yang besar memaksa maju, tetapi ritmenya terganggu. Bayu menyambar langkah ke kiri, cepat, bagai kilat kecil yang terlepas. Cakar mungilnya menggores bagian pipi babi itu. Tidak dalam, namun cukup untuk mengubah arah amuk. Rini, yang tadi dingin seperti pilar batu, tiba-tiba bergerak. Ia meraih ranting tebal yang tadi ia ikat menjadi penyangga atap seadanya, mengangkatnya dengan 2 tangan, lutut terbuka memberi kuda-kuda. Babi kedua mencoba menerobos dari kanan. Rini melepaskan pukulan yang tidak diajarkan siapapun, hanya diantar oleh naluri bertahan hidup. Ranting menghantam moncong, menghasilkan bunyi patah yang basah. Babi itu meringkik,
Mundur setengah langkah, mata kecilnya berair oleh perih yang datang mendadak. Babi besar berputar, mencoba menabrak Bayu dengan bahu. Bayu melompat naik ke akar yang menonjol, memanfaatkan tinggi setengah telapak. Ia melesat ke punggung lawan, mencakar, lalu melenting mundur sebelum disambar. Gerakannya seperti menari, lincah, berirama, seolah hutan mengajari langkahnya sepanjang malam. Rini menggerakkan ranting itu lagi, kali ini tidak menghantam, melainkan mengusir arah, memaksa musuh mencari jalur lain. Serangga kembali bersuara, samar, seperti memberi tepuk tangan kecil yang hanya terdengar oleh yang sangat tenang. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Hutan tidak menyukai keributan berkepanjangan. Setelah beberapa tusuk dan gores, para babi memilih mundur, lebih karena bingung oleh keberanian dua makhluk kecil yang seharusnya mudah ditabrak. Mereka menjauh bergumam, menatap dari jarak yang aman, lalu hilang di balik semak yang menutup seperti tirai ditarik kembali. Angin melepaskan napasnya. Sungai kembali terdengar. Rini menurunkan ranting, tangan gemetar baru terasa. Nafasnya pecah-pecah, dicampuri tawa tipis yang lahir dari lega, bukan gembira. Bayu kembali pada Rini, menempelkan kepala pada betisnya. Rini berlutut, memeluknya, merasakan degup kecil yang masih cepat. Ia mengucap terima kasih dalam hati, menyebut nama Allah pelan, berharap syukur itu berhasil menyeberang dari dada menuju langit. Api kecil yang tadi redup dipancing lagi dengan ranting kering. Bara menyala seperti mata yang perlahan terbuka. Rini memeriksa Bayu, mencari luka, menemukan gores tipis di paha, tidak dalam. Ia membersihkan dengan air sungai, menepuk lembut agar tidak perih. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka duduk bersebelahan, memandang gelap yang kembali menjadi sahabat, bukan ancaman. Rini menceritakan sesuatu pada Bayu, tentang sebuah mimpi yang kadang datang saat ia terlalu lelah, mimpi tentang rumah kecil dengan jendela menghadap sawah, tentang suara padi yang bersentuhan, tentang atap yang tidak bocor, tentang malam yang tidak diisi dengan rasa takut. Bayu tidak memahami kata-kata, tetapi memahami nada. Ia menjawab dengan dengkur halus yang stabil, seperti janji yang tidak diucapkan. Pagi berikutnya, hutan meminjamkan wajah yang lebih ramah. Matahari memercik melalui sela daun, melukis lantai hutan dengan bintik cahaya. Rini dan Bayu memulai kebiasaan yang akan menjadi pola hari-hari mereka. Mencari buah liar dengan panduan burung yang berhenti di dahan tertentu, menyisir tepi sungai untuk ikan yang tersesat dekat pinggir, mengumpulkan akar yang aman dimasak. Rini belajar cepat, menghafal bentuk daun yang tidak menyakitkan perut, mengenali jamur yang dapat diajak pulang, membedakannya dari yang diam-diam membawa racun. Bayu membantu dengan hidungnya, menemukan jejak manis dari buah yang jatuh di balik semak, mengejar kepiting sungai yang suka bersembunyi di bawah batu. Di sela upaya, mereka bermain. Rini melempar daun kering tinggi-tinggi, Bayu melompat mengejar, jatuh berguling, lalu pura-pura marah. Tawa Rini menempel di batang pohon, pulang kembali sebagai gema yang lembut. Ada hari ketika awan terbuka dan hujan jatuh deras, mengguyur tanah hingga mengirim bau yang pedas dan bersih. Rini dan Bayu bersembunyi di bawah rongga akar, merapat, mendengarkan tabuhan air pada daun lebar, menghitung jeda petir yang jauh. Ada malam ketika bulan terbit besar, memutihkan rimba, dan Bayu berdiri di batu licin, mengangkat kepala, melepaskan auman kecil yang lebih mirip nyanyian. Rini menatapnya, merasakan sesuatu dalam auman itu mengaduk sisi terdalam hatinya, sisi yang lama dikunci oleh takut. Namun hutan bukan ibu yang hanya membelai. Suatu siang, saat mereka menyeberangi sungai dangkal, sebuah bayangan melintas cepat di bawah air. Bayu menoleh tajam.
Seekor biawak besar muncul, moncongnya tajam, lidah bercabang menjilat udara. Rini mundur setapak, namun Bayu tidak. Ia menapak kuat, menunduk, memperlihatkan gigi kecil yang belum sempurna, tetapi berkilat tekad. Biawak itu mengukur lawan, memutuskan bahwa mangsa hari ini bukan dua jiwa yang menyala. Ia menyelam, menghilang ke celah di bawah batu. Rini menghela napas panjang, menegakkan punggung, merasa lebih tinggi setengah jengkal dibanding tadi. Hari berganti minggu. Luka di kaki Bayu lenyap, bulu tumbuh lebih lebat, geraknya lebih pasti. Rini mengikat dedaun menjadi tikar yang tidak mudah lepas, menyiapkan tempat tidur yang lebih layak dalam pelukan akar beringin. Ia menemukan batu pipih yang bisa menjadi wajan seadanya, belajar memanggang ikan tanpa membuatnya gosong total, menambah rasa dengan daun beraroma yang ia temukan setelah memperhatikan kebiasaan monyet mengambilnya. Kehidupan mereka memiliki ritme, sederhana tetapi tidak rapuh. Di setiap senja, Rini menatap garis jauh, tempat desa berada, lalu memalingkan wajah, memilih hutan. Meski demikian, dunia luar tidak berhenti berputar. Ada hari ketika suara manusia memotong tenang, datang dari arah barat. Suara tertawa, suara botol yang saling beradu, jejak sepatu yang kasar mengoyak dedaun kering. Rini dan Bayu mendengar lebih dulu. Mereka menyingkir ke balik rumpun yang rapat, menahan napas. 3 orang pemuda desa lewat, membawa senapan angin, memikul karung, berbicara tentang hadiah yang menunggu jika berhasil membawa kulit atau gigi. Satu di antara mereka menyebut cerita lama tentang harimau yang pernah terlihat di sungai, seakan membahas harta yang menunggu direnggut. Langkah mereka berat, menyisakan bau minyak dan keringat. Rini menyentuh bahu Bayu. Bayu diam, mata keemasan itu tidak berkedip. Mereka menunggu hingga suara menjauh, lalu melanjutkan hari dengan lebih hati-hati. Rini mengubah jalur setiap 2 atau 3 hari, menjaga jejak agar tidak mudah diikuti. Ia menutup sisa api dengan tanah hingga tidak mengeluarkan asap. Ia mengajari Bayu untuk tidak mengejar setiap burung yang lewat, agar tidak memancing mata asing. Hutan memberi alat, mereka belajar memakainya. Hutan memberi tantangan, mereka belajar membacanya. Dan di antara semua itu, ikatan mereka mengencang seperti simpul yang dibuat bukan oleh tangan, melainkan oleh waktu dan pengorbanan. Suatu malam, angin membawa aroma baru. Sedikit manis, sedikit asam, seperti buah yang terjatuh terlalu lama. Bayu gelisah, berjalan memutari tempat tidur, telinga menajam. Rini bangun, mengusap matanya, meraih tongkat yang sudah tergeletak di sisi. Dari kegelapan, sepasang mata berjarak rendah memantul tipis. Serigala hutan, kurus namun lincah, sendirian, mungkin terpisah dari kawanannya oleh luka atau usia. Ia mendekat tanpa suara. Bayu berdiri sejajar dengan Rini. Kali ini, tidak perlu auman. Hanya gerak yang sangat kecil, langkah yang menempatkan tubuh di jalur yang tepat, ekor yang berhenti setengah ayun, tatapan yang tidak pernah turun. Serigala itu membaca bahasa yang sama, bahasa hutan yang lebih tua dari dendam. Ia berbalik, menghilang, menyisakan bau samar yang cepat ditelan angin. Pagi setelahnya, Rini merasa kepala berat. Bukan pusing, bukan punuk rasa kantuk, melainkan berat yang mendorong dari dalam, seperti batu kecil yang diletakkan di atas ubun-ubun. Ia menelan air sungai, menepuk pipi dengan telapak dingin, mencoba mengusir sisa lelah yang bertumpuk. Bayu mendekat, mengendus. Rini tersenyum, menepuk lehernya, mengajak pergi mencari buah. Mereka berjalan lebih pelan. Cahaya pagi masih setia menetes di antara daun,
Tetapi ada bayang tipis yang tidak bisa ia sebut namanya. Ia memilih diam, memberi waktu pada tubuhnya untuk menemukan ritme kembali. Di sebuah padang kecil yang tersembunyi, rerumputan bergoyang halus oleh angin. Rini dan Bayu berlarian, saling mengejar, jatuh tertawa, mengangkat debu tanah seperti taburan bintang yang terbalik. Di tepi padang, Rini melihat pohon munggur yang syarat buah. Ia memanjat seraya menguji cabang dengan telapak, hati-hati, tidak terburu. Bayu menunggu di bawah, sesekali melompat mencoba menangkap bayangan yang bergerak di tanah. Rini meraih buah paling merah, memutarnya hingga lepas, meletakkannya dalam keranjang daun yang disampirkan di bahu. Tiba-tiba, pandangan berkunang. Dunia bergerak seperempat langkah tanpa peringatan. Rini berhenti, menahan napas, menunggu bumi kembali ke tempatnya. Setelah beberapa detik, semuanya stabil. Ia menurunkan satu kaki ke cabang yang lebih kuat, memilih turun perlahan. Siang memanjang, lalu menyusut. Mereka kembali ke beringin, menata hasil hari itu, membagi untuk malam dan esok. Rini duduk merapat ke akar, menatap Bayu yang mulai membesar. Bulu di garis punggungnya terlihat lebih padat. Telapak kakinya lebih lebar. Cara berjalan yang semula kikuk kini tegak, membawa kesan gagah yang belum sepenuhnya mekar. Rini mengelus kepalanya, merasakan titik-titik yang dulu lembut kini sedikit keras oleh tulang yang menguat. Ia tersenyum, hangat. Ada kebanggaan diam di dadanya, kebanggaan yang tidak membutuhkan saksi. Malam turun perlahan. Bintang berkumpul, membentuk sungai perak yang mengalir di langit. Bayu berbaring di samping Rini, menempel, menjaga jarak yang dibuat oleh kenyamanan. Rini menatap kosong ke gelap yang tidak lagi menakutkan. Ia mengingat pintu-pintu yang ditutup di desa, mengingat kata maaf yang menolak, mengingat wajah paman yang duduk di kursi panjang dengan mata yang tidak pernah lembut. Ingatan itu tidak lagi gigi yang menggigit. Ia kini seperti bayangan yang lewat di dinding, tanpa kuasa mencengkeram. Hutan telah memberinya ruang untuk bernapas, dan di setiap helaan ada nama yang ia sebut pelan. Allah, dengarkan syukurku yang kecil ini. Angin merambat, menyentuh ujung rambut, melewati kulit, menurunkan suhu malam. Rini menarik kain lusuhnya hingga menutupi betis. Bayu menggeser tubuh, menempatkan dirinya di sisi yang menghalangi arah angin, insting yang lahir dari kebiasaan menjaga. Api kecil di depan mereka mengecil, menyisakan bara yang merah seperti biji menyala. Rini meniup pelan, tidak memaksa, membiarkan api memilih apakah ia ingin bertahan atau tidur. Di kejauhan, terdengar satu suara. Tidak jelas, tidak keras, tetapi ada. Langkah manusia, mungkin lebih dari satu, patah ranting yang tidak sempat disingkirkan, bisik yang tidak niat dirahasiakan. Rini menoleh pada Bayu. Bayu sudah bangkit, mata keemasan itu lebih tegas daripada biasa. Mereka tidak bergerak. Mereka menunggu. Hutan sekali lagi menahan napasnya, menghadirkan jeda yang panjang, tepat di tepi sesuatu yang belum menampakkan dirinya. Langkah itu semakin jelas. Tanah basah memantulkan bunyi pelan namun tegas, seolah pemiliknya tidak sedang berburu, tapi juga tidak sekadar lewat. Di antara suara langkah, ada denting kecil besi beradu, mungkin ujung senjata yang memukul gesper atau cincin yang menggores logam. Hutan tidak pernah memproduksi bunyi seperti itu. Itu bunyi manusia. Rini merapat ke batang beringin, menahan napas. Bayu berdiri di depannya, telinga tegak, ekor mengayun lambat. Dari celah semak, siluet dua orang muncul. Mereka berpakaian lusuh namun tebal, membawa senapan angin di bahu. Di pinggang tergantung pisau besar yang sarungnya terbuat dari kulit.
Wajah mereka keras, mata menyapu kiri kanan dengan kewaspadaan yang terlalu teliti untuk sekadar mencari buah atau kayu. Salah satu menunduk, menyentuh tanah. Ia mengusap jari pada lumpur, lalu mengangkatnya ke hidung. Jejak segar, gumamnya pelan, namun cukup bagi Rini untuk mendengar. Bukan babi. Lihat ini, jejak harimau. Yang lain tersenyum tipis, seperti menemukan hadiah. Kalau dapat anaknya saja, harganya sudah lumayan. Rini merasakan punggungnya dingin. Bayu masih berdiri tenang, namun matanya tajam, mengamati setiap gerak. Lelaki pertama melangkah lebih dekat, menyibak ranting, matanya berkeliling. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah dari tempat Rini bersembunyi. Nafas Rini tertahan di kerongkongan, jantungnya menghentak keras sampai terasa di telinga. Bayu bergeser sedikit, menempatkan tubuhnya di antara Rini dan arah datangnya ancaman. Lelaki kedua menatap ke bawah, lalu menekuk lutut. "Hei," ucapnya, menyipitkan mata. "Kau lihat itu? Ada kain robek di semak." Tangannya terulur untuk meraih. Rini tahu, jika mereka menemukan kain itu, jejaknya akan mudah diikuti. Ia menguatkan diri, meraih batu sebesar kepalan dari tanah, lalu melemparkannya ke arah berlawanan, jauh di kanan. Batu itu menghantam batang pohon keras, menimbulkan bunyi dentum yang memantul di udara. Kedua laki itu spontan menoleh dan bergerak ke arah suara, melupakan kain di semak. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Rini memegang tengkuk Bayu, memberi isyarat untuk bergerak ke jalur belakang beringin. Mereka melangkah pelan, nyaris tidak menginjak ranting, hanya tanah lembut dan lumut. Setiap gerakan diukur, setiap nafas dijaga agar tak terdengar. Setelah beberapa menit menjauh, mereka sampai di jalur kecil yang tertutup pakis. Rini menggeser daun-daun itu, membiarkan Bayu lewat lebih dulu. Di baliknya, jalur itu menurun menuju sungai kecil yang berair jernih. Di sana, mereka berhenti untuk menarik napas panjang. Bayu mengendus udara, memastikan tidak ada aroma manusia yang mengikuti. Rini meneguk air sungai dengan kedua tangan, membiarkan dingin mengalir di tenggorokan, menenangkan gemetar yang masih tersisa. Dalam hatinya, ia memanggil nama Allah, memohon perlindungan. Ia tahu, selama mereka di hutan, ancaman bukan hanya dari binatang, tapi juga manusia. Malam itu, Rini memutuskan untuk tidak tidur di beringin. Mereka berpindah ke tebing kecil yang memiliki celah batu cukup besar untuk bersembunyi. Rini menumpuk daun kering sebagai alas, lalu berbaring bersama Bayu. Angin malam menyusup dari mulut celah, membawa aroma tanah basah. Di luar, hutan kembali bersuara. Jauh di kejauhan, terdengar lolongan serigala yang dibalas oleh teriakan burung hantu. Rini memejamkan mata, namun pikirannya masih gelisah. Bayu menempelkan tubuhnya pada punggung Rini, panas tubuhnya menjadi selimut alami yang menghalau dingin. Fajar menyingsing, membawa kabut tebal. Jalur-jalur hutan tampak seperti labirin abu-abu yang dilapisi embun. Rini dan Bayu keluar dari celah batu, menyusuri tepi sungai. Mereka berhenti di bawah pohon besar untuk memetik buah, lalu berjalan ke padang rumput kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Di sana, Rini membiarkan Bayu berlari bebas. Harimau kecil itu berloncatan di rerumputan, menggulingkan diri, lalu berlari kembali pada Rini. Senyum tipis terbit di wajahnya. Sesaat, rasa takut yang tadi membelit mengendur, diganti kehangatan sederhana yang hanya bisa lahir dari kebersamaan. Namun, hutan tak pernah benar-benar damai. Dari arah utara, suara ranting patah kembali terdengar. Rini menegakkan tubuh,
matanya mencari sumber suara. Bayu berhenti bermain, berdiri diam dengan ekor tegak. Kabut bergerak pelan, membuka bayangan tinggi yang melangkah mendekat. Kali ini, bukan manusia. Seekor harimau dewasa, jauh lebih besar dari Bayu, muncul di antara pepohonan. Bulunya berkilau basah olah embun, matanya mengunci pada Rini dan Bayu. Udara di sekitar mereka seakan membeku. Bayu bergeser maju, berdiri di depan Rini, mengeluarkan suara rendah yang nyaris seperti geraman. Harimau dewasa itu berhenti beberapa meter di depan, kepalanya miring, menatap dengan tatapan sulit ditebak. Tak ada tanda langsung menyerang, namun juga tak ada tanda akan pergi. Rini berdiri kaku. Ia tahu satu gerakan salah bisa memicu bencana. Bayu tetap di posisinya, siap melindungi. Dan hutan, sekali lagi, menahan napasnya, menunggu siapa yang akan memutuskan langkah pertama. Embun menggantung di udara, menempel di bulu Bayu yang berdiri tegak. Harimau dewasa di hadapan mereka berdiam diri, hanya matanya yang bergerak, mengamati setiap detail. Cahaya pagi yang menyelinap di antara ranting membuat garis hitam di wajahnya semakin tegas, memberikan wibawa yang tidak terbantahkan. Nafasnya keluar perlahan, membentuk uap tipis yang segera larut di udara dingin. Rini menelan ludah. Tenggorokannya kering, seolah semua air yang ia minum pagi tadi menguap begitu saja. Tangannya secara refleks meraih bahu Bayu, memberi isyarat diam. Ia tahu, di hutan, bahasa tubuh jauh lebih keras daripada teriakan. Satu langkah salah, satu gerakan tergesa, bisa menjadi pemicu yang tak bisa dibatalkan. Bayu tidak mundur. Tubuhnya yang kini lebih besar dibanding pertama kali Rini menemukannya, berdiri tegap. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, bukan untuk menantang, tetapi sebagai peringatan. Harimau dewasa itu memiringkan kepala, gerakannya lambat, seakan menimbang apakah dua makhluk di depannya adalah ancaman atau sekadar pengganggu kecil di wilayahnya. Angin berembus pelan, membawa aroma basah tanah dan daun. Rini sadar, aroma tubuh mereka juga terbawa ke hidung sang raja hutan. Mungkin harimau itu mencium bahwa Bayu adalah salah satu dari jenisnya. Mungkin ia juga mencium bau manusia pada tubuh Rini, bau yang asing namun tak sepenuhnya mengundang amarah. Dalam hening yang tegang itu, harimau dewasa melangkah maju satu kali. Bayu ikut maju setengah langkah, cakar depannya menekan tanah. Otot-otot di bahunya menegang, bulunya sedikit mengembang. Rini bisa merasakan getaran dari tubuh Bayu, campuran adrenalin dan naluri. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau dewasa itu mengeluarkan suara lirih, jauh lebih lembut dari yang Rini bayangkan. Bukan raungan, bukan geraman, melainkan semacam dengungan rendah yang dalam dunia harimau adalah tanda pengakuan. Bayu tampak ragu sejenak, lalu mengendurkan posisinya. Rini menatap bergantian antara keduanya. Bayu mengedipkan mata pelan, gerakan kecil yang sering ia lakukan saat merasa aman bersama Rini. Harimau dewasa itu kemudian melangkah sedikit ke samping, membuka jalur di depannya, lalu berhenti. Tatapannya beralih sebentar pada Rini, sebelum akhirnya berbalik menuju arah hutan yang lebih dalam. Tanpa peringatan, ia mengaum sekali. Suara itu dalam dan menggetarkan dada, membuat burung-burung beterbangan dari pohon terdekat. Setelah itu, ia melangkah pergi dengan tenang, menghilang di balik kabut pagi seolah hanyut di telan bumi. Rini akhirnya menghela napas, sadar bahwa sejak tadi ia menahannya terlalu lama. Lututnya lemas, namun ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Bayu menoleh padanya, seakan memastikan ia baik-baik saja. Rini mengelus kepalanya, senyum kecil muncul meski dadanya masih berdebar.
Mereka melanjutkan perjalanan, menjauh dari padang rumput kecil itu. Sepanjang jalan, Rini tak bisa berhenti memikirkan tatapan sang harimau dewasa tadi. Bukan tatapan lapar, bukan pula tatapan benci. Lebih seperti pengakuan. Seolah ia mengizinkan mereka tetap ada di wilayahnya. Siang itu, Rini dan Bayu menemukan tempat baru di tepi sungai yang lebih tenang. Airnya jernih, memantulkan langit biru. Mereka memutuskan untuk menetap sementara di sana, setidaknya sampai yakin tak ada ancaman dari manusia yang beberapa hari lalu melintas. Rini membuat rakit kecil dari batang bambu dan menggunakannya untuk menjemur ikan hasil tangkapan pagi itu. Bayu bermain di air dangkal, sesekali menepu permukaan air hingga cipratan membasahi wajah Rini. Tawa mereka menyatu dengan suara aliran sungai. Untuk sesaat, hutan terasa seperti rumah yang hangat, bukan tempat penuh ancaman. Namun, menjelang sore, Rini melihat sesuatu di seberang sungai. Jejak kaki manusia yang baru. Tanah masih basah dan terinjak, meninggalkan bekas sol sepatu yang jelas. Rini menatap Bayu, matanya mengeras. Ia tahu, ancaman belum pergi. Dan kali ini, mungkin mereka akan datang lebih dekat. Hutan kembali berbisik, tapi kini suaranya bukan nyanyian. Lebih mirip peringatan. Rini mengencangkan genggaman pada tongkat kayunya. Ia menatap ke arah jalur yang menuju ke dalam hutan. Dalam hati, ia berdoa pada Allah, memohon agar langkah-langkah yang mendekat itu tidak membawa akhir bagi persahabatan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Malam mulai jatuh, dan suara langkah itu terdengar lagi. Malam turun seperti tirai hitam yang ditarik perlahan, menelan sisa cahaya di tepi sungai. Bulan belum naik, hanya bintang-bintang kecil yang berkelip di antara celah daun. Udara basah menyelip di selak kain lusuh Rini, membuat kulitnya merinding. Bayu duduk tegak di dekatnya, telinga bergerak cepat mengikuti suara-suara kecil di sekeliling. Lalu, suara itu datang. Langkah pelan namun mantap, mematahkan ranting kering di jalur hutan. Tidak tergesa, namun jelas menuju ke arah mereka. Ada jeda teratur antara satu pijakan dan pijakan berikutnya, seperti seseorang yang tahu benar kemana ia akan pergi. Rini merapatkan genggaman pada tongkat kayu di tangannya. Matanya berusaha menembus gelap di seberang sungai, mencari bayangan. Bayu mengeluarkan dengusan rendah, matanya menatap lurus ke arah bunyi itu. Bulu di lehernya berdiri, tubuhnya sedikit merendah, siap menyergap jika perlu. Tiba-tiba, dari balik rimbun semak di sisi kanan, cahaya kecil berpendar, seperti pantulan dari logam yang terkena sinar bintang. Rini mengenali kilau itu. Logam. Senjata. Nafasnya tercekat. Dalam sekejap, ia mematikan sisa api unggun mereka dengan menyiramkan air sungai, membiarkan asap tipis lenyap terbawa angin. Gelap kini menjadi pelindung, sekaligus jebakan. Bayu bergerak mendekat ke Rini, berdiri di sisi kirinya, matanya tak lepas dari arah datangnya suara. Semak bergeser. Dua sosok lelaki muncul. Wajah mereka sebagian tertutup kain, namun sorot mata yang terlihat menyala penuh niat. Salah satunya membawa senapan angin, satunya lagi sebilah parang besar yang memantulkan cahaya samar. Di sini tempatnya, bisik salah satu, cukup keras untuk terdengar. Jejaknya berhenti di dekat sungai. Rini menahan napas, tubuhnya menempel di batang pohon besar di belakang. Ia tahu, bersembunyi terlalu dekat dengan air berarti jalur kaburnya terbatas. Sungai dangkal ini bisa diseberangi, tapi mereka harus bergerak cepat sebelum dua orang itu melihat. Bayu melangkah maju sedikit, berdiri di tempat yang bisa terlihat oleh cahaya bintang.
Lelaki dengan parang itu menghentikan langkahnya, matanya membesar. Itu anak harimau. Suaranya bercampur takjub dan rakus. Dalam hitungan detik, lelaki dengan senapan mengangkat senjatanya, mengarah pada Bayu. Rini tak berpikir panjang. Ia melempar batu besar yang sejak tadi disimpannya ke arah kaki penembak. Batu itu menghantam keras, membuatnya terhuyung dan senjatanya menembak ke arah tanah, memercikkan lumpur. Bayu langsung memanfaatkan momen itu. Dengan kecepatan yang tak sempat diikuti mata, ia melompat ke depan, mencakar lengan lelaki itu. Jeritan pecah di udara malam, disusul bunyi senapan jatuh ke tanah. Lelaki satunya mengayunkan parang, tapi Rini sudah bergerak, mengayunkan tongkat kayunya tepat ke pergelangan tangan penyerang. Parang terlepas, jatuh beradu di batu. Suasana berubah kacau. Kedua lelaki itu mundur terburu-buru, mungkin tak menyangka perlawanan datang dari seorang gadis dan seekor harimau kecil. Namun sebelum mereka pergi, salah satunya melontarkan ancaman. Kami akan kembali, dan saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Langkah mereka menghilang ke dalam hutan, menyisakan keheningan berat. Rini duduk di tanah, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Bayu mendekat, menggesekkan tubuhnya ke kaki Rini, seolah memastikan ia tidak terluka. Rini mengelus kepala Bayu, berbisik lirih menyebut nama Allah, bersyukur mereka masih selamat malam ini. Namun di dalam hatinya, ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Mereka akan kembali. Dan lain kali, mungkin mereka tak hanya membawa senjata, tapi juga orang yang lebih banyak. Malam itu, Rini dan Bayu tidak tidur di tepi sungai. Mereka memilih bergerak lebih dalam ke hutan, mencari tempat yang hanya mereka yang tahu. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti langkah mereka. Suara hutan kembali terdengar, namun kini seperti sedang berbisik tentang bahaya yang belum selesai. Di kejauhan, suara burung malam memecah kesunyian. Rini menatap Bayu, matanya berjanji. Apapun yang terjadi, mereka akan bertahan bersama. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang terus mengendap. Rini dan Bayu bersembunyi di balik rimbun yang lebih dalam, berpindah tempat sebelum fajar menyingsing dan setelah malam menjelang. Setiap suara asing membuat mereka terjaga, setiap bayangan manusia menimbulkan kecemasan. Namun di balik ketakutan itu, persahabatan mereka menguat, seperti akar pohon yang menancap semakin dalam di tanah. Suatu pagi, Rini terbangun dengan tubuh yang terasa lebih lemah dari biasanya. Kepala berdenyut, perut mual, dan langkahnya goyah saat mencoba bangun dari tempat tidurnya yang terbuat dari daun dan ranting. Bayu yang biasanya riang bermain di dekatnya, kini berdiri cemas, menatap wajah Rini yang pucat. Rini memaksakan diri berdiri, namun setiap gerakan membuat kepalanya berputar. Ia meraih batang kayu sebagai tumpuan, napasnya terengah. Bayu mendekat, mengendus tubuhnya, seolah memahami ada sesuatu yang salah. Dengan naluri yang tajam, Bayu menempelkan kepalanya ke tangan Rini, memberi semangat tanpa kata. Hari demi hari, keadaan Rini semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh semangat kini menjadi rapuh dan mudah lelah. Nafsu makannya hilang, membuat ia semakin lemah. Bayu, yang sudah tumbuh menjadi harimau dewasa dengan bulu lebat dan tatapan gagah, berusaha memburu lebih giat untuk membawa makanan ke tempat persembunyian mereka. Meski begitu, setiap kali Bayu kembali, ia menemukan Rini hanya memandang hasil buruannya dengan mata sayu, tanpa mampu menyentuh sedikit pun. Perasaan bersalah mulai menyelimuti hati Bayu, seolah ia tidak cukup kuat untuk melindungi sahabatnya dari sakit yang menggerogoti tubuhnya. Suatu malam, di bawah langit yang diselimuti awan,
Rini mengerang pelan saat mencoba duduk. Bayu menggelitik tangannya dengan hidungnya, mencoba menghibur. Namun Rini hanya bisa berbisik, "Maafkan aku, Bayu. Aku tak sanggup bertahan lebih lama." Bayu menatap dalam mata Rini, seakan mengerti pesan tanpa kata itu. Ia mengaum lirih, suara yang penuh kesedihan dan janji tak terucap. Bersama dalam keheningan malam, mereka berdua merasakan beratnya takdir yang menunggu di depan. Ketika fajar mulai merangkak menyinari hutan, Rini terbaring lemah di bawah pohon besar, tubuhnya menipis. Bayu setia duduk di sampingnya, tak beranjak sedikit pun. Napas Rini berirama semakin melemah, dan dalam detik terakhir, ia menggenggam tangan Bayu dengan lemah. Dengan suara terakhir yang hampir tak terdengar, Rini berbisik, "Terima kasih, sahabatku." Bayu menatap wajah itu dengan mata penuh air, kemudian mengaum keras, suara yang bergema di seluruh hutan, sebuah ratapan yang memecah kesunyian dan menyuarakan kehilangan teramat dalam. Di desa, kabar tentang gadis yatim piatu yang bersahabat dengan harimau menyebar seperti angin. Warga datang dan menemukan Rini telah tiada, jasadnya terbaring damai di bawah pohon yang dulu menjadi saksi persahabatan mereka. Bayu tetap mengikuti dari kejauhan, tak ingin meninggalkan sahabatnya bahkan setelah kepergiannya. Setiap malam, auman panjang Bayu terdengar dari tepi hutan, melantunkan rindu yang abadi. Kisah mereka menjadi legenda yang mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Setelah pemakaman Rini, hutan kembali sunyi, namun aura kehadiran mereka masih terasa kuat. Bayu yang kini berdiri di tepi rimba, memandang jauh ke arah desa yang mulai hilang dari pandangannya. Mata emasnya yang tajam menyiratkan kesedihan mendalam sekaligus tekad yang membara. Hari demi hari, warga desa sering mendengar auman panjang yang bergema di malam sunyi. Suara itu bukan hanya auman biasa, melainkan ratapan yang seolah memanggil nama Rini, sahabat yang telah pergi. Bayu menjaga kenangan itu seperti menjaga wilayahnya sendiri, berlari di tempat-tempat yang dulu mereka lalui bersama, membelah rimba dengan langkah penuh rasa kehilangan. Beberapa anak desa yang penasaran mencoba mendekati batas hutan, berharap melihat sosok harimau yang dipercaya sebagai pelindung sekaligus penghormatan bagi Rini. Namun Bayu selalu menghindar, menjaga jarak namun tidak pernah benar-benar pergi jauh dari ingatan akan sahabatnya. Legenda pun tumbuh di antara warga, tentang gadis yatim piatu yang menemukan cinta sejati bukan dari manusia, tapi dari makhluk liar yang selama ini dianggap menakutkan. Kisah itu menjadi pengingat bahwa kasih sayang dan kesetiaan dapat melampaui batas apapun, bahkan batas antara manusia dan binatang. Di balik kisah sedih itu, ada pesan tersirat tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang ikatan yang lahir dari kasih dan pengorbanan, dan tentang doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan oleh dua jiwa yang bersatu. Di hutan yang sunyi, Bayu terus berlari dan mengaum pada malam berbintang, seolah mengirimkan pesan bahwa meski Rini telah tiada, namanya akan tetap hidup, abadi di hati sang harimau dan di setiap sudut rimba yang pernah mereka jelajahi bersama. Dan begitu kisah ini berakhir, jejak mereka tetap tertinggal, mengukir legenda yang tak akan terlupakan. Malam mulai merambat dengan lembut, membungkus hutan dalam selimut gelap yang pekat. Bayu berdiri di puncak bukit kecil, tatapan matanya menembus jauh ke arah bintang yang berkelap-kelip di langit luas. Angin malam mengelus bulu lebatnya, membawa harum tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Suasana sunyi, namun syarat dengan gema kenangan. Di bawah sinar rembulan, Bayu mengaum pelan, suara yang meresap dalam keheningan. Auman itu bukan sekadar suara binatang liar, melainkan ungkapan hati yang penuh duka dan cinta yang tak berujung. Ia mengulang panggilan itu berulang kali, seakan memanggil nama Rini yang telah lama pergi dari dunia ini. Tepat di bawah pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu, Bayu berbaring,
menyentuh akar yang sama dengan tubuhnya. Kenangan akan gadis kecil yang penuh kasih sayang, yang mengajarinya arti setia dan berani, mengalir dalam tiap hela nafasnya. Bayu tahu, walau Rini telah tiada, jiwa mereka tetap bersatu dalam ikatan yang tak bisa diputuskan oleh waktu. Dari kejauhan, suara jangkrik dan hewan malam lainnya menyatu menjadi simfoni alam yang tenang. Hutan yang dulu penuh dengan petualangan dan bahaya kini terasa seperti rumah sejati bagi Bayu. Di sana, kenangan dan cinta abadi Rini menyelimuti setiap sudut, memberi kekuatan untuk terus berjalan meski tanpa sahabat terkasih di sisinya. Suatu pagi yang cerah, ketika embun masih membasahi daun-daun, seorang anak desa menemukan jejak harimau yang besar dan kuat, berjalan di sepanjang sungai. Ia tahu itu adalah Bayu, penjaga hutan yang penuh cerita. Anak itu tersenyum dan berbisik, "Kisahmu dan Rini akan selalu hidup di sini, dalam setiap desir angin dan bisik daun." Dan begitulah, legenda gadis yatim piatu yang bersahabat dengan harimau tetap dikenang, bukan hanya sebagai cerita sedih, tapi sebagai pengingat tentang keajaiban kasih sayang dan kesetiaan yang melampaui batas kehidupan. Hutan berbisik, Bayu berlari, dan Rini hidup dalam setiap langkah. Langit mulai memerah saat matahari perlahan turun ke balik pegunungan jauh. Di sebuah padang rumput yang pernah menjadi saksi tawa dan permainan, Bayu berdiri tegap, menatap cakrawala yang terbakar oleh warna jingga dan merah. Angin sore membawa aroma tanah dan daun kering, menyapa bulu lebatnya yang mulai memutih di beberapa bagian. Rini, meskipun telah pergi, hadir dalam setiap hembusan angin yang menembus rimba ini. Bayu merasakan kehangatan itu sebagai dorongan untuk terus melangkah, menjalani hari demi hari di hutan yang pernah menjadi rumah dan medan perjuangan mereka. Ia bukan lagi anak harimau yang rapuh, melainkan makhluk gagah yang membawa cerita dan kenangan dalam setiap geraknya. Penduduk desa terkadang melihat Bayu dari kejauhan, sosok harimau yang tidak seperti lainnya, penuh aura misteri dan kesedihan. Mereka tahu, di balik tatapan itu, tersimpan kisah tentang persahabatan dan kehilangan yang dalam. Bayu menjadi penjaga cerita, penjaga jiwa Rini yang tak pernah benar-benar pergi. Saat senja berubah menjadi malam, Bayu menengadah, melepaskan auman terakhir yang lembut. Suara itu bergema di antara pepohonan, membawa salam terakhir bagi persahabatan yang abadi. Langit menutup hari dengan bintang-bintang yang berkelip, seperti saksi bisu perjalanan dua jiwa yang bertemu, bersatu, dan terpisah. Cerita ini mungkin berakhir di sini, namun jejak mereka akan terus hidup, berlari bersama angin, berbisik dalam dedaunan, dan menginspirasi hati yang pernah merasakan arti sejati dari kesetiaan dan cinta. Dan di balik segala kesunyian, Bayu berlari, seperti sebuah janji yang tak pernah pudar, sampai waktu berhenti berputar. Waktu terasa berhenti saat Bayu berdiri di puncak bukit, menatap langit yang gelap dan penuh bintang. Auman panjangnya menggema, menggetarkan hutan dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Itu bukan hanya suara harimau, tapi ungkapan cinta, kesetiaan, dan kehilangan yang tak terhingga. Di dalam auman itu, tersimpan janji bahwa persahabatan Rini dan Bayu tidak akan pernah mati. Walau Rini telah pergi meninggalkan dunia, ia tetap hidup dalam setiap hembusan angin, setiap langkah Bayu, dan dalam setiap cerita yang diceritakan di desa. Sahabat Ruang Fiksi, kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang dan keberanian bisa melampaui segala rintangan, bahkan batas antara manusia dan alam liar. Semoga kisah Rini dan Bayu menjadi pengingat bahwa dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dengan begitu, mu turut membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih telah menemani cerita ini sampai akhir.
Sampai jumpa di kisah berikutnya di Ruang Fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.